Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat di media edukasi SDIT Rodatul Jannah. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak, kita simak video pembelajaran kali ini. Pembelajaran tematik, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Anak-anak masih ingat dengan cerita fiksi? Ya, betul. Cerita fiksi adalah cerita rekaan. Cerita berdasarkan imajinasi. Jadi bukan cerita berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kenyataan. Di dalam cerita fiksi, berdasarkan fungsi tokohnya dibedakan menjadi 1. Protagonis dan 2. Antagonis. Protagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat baik atau positif, seperti suka menolong, rajin, dan sebagainya. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik atau negatif, seperti suka mencuri, suka berkelahi, tidak membantu teman, dan sebagainya. Jadi, tokoh protagonis berlawanan dengan tokoh antagonis. Mari anak-anak kita baca cerita fiksi berikut ini. Si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babalim yang sewenang-wenang. Babalim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babalim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Anak-anak bisa membedakan mana tokoh protagonis dan antagonis? Ya, betul. Yang menjadi tokoh protagonis adalah si Pitung. Sedangkan yang menjadi tokoh antagonis adalah Babalim dan anak buahnya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Gaya tersebut dapat mempengaruhi benda. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda yang dia menjadi bergerak. Contohnya, kelereng yang dijentikan akan bergerak. 2. Gaya juga dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, sepeda motor yang direm akan berhenti. 3. Gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak bisa lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya, mobil mainan digerakkan dari lambat ke cepat. 4. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya, sepeda dibelokkan akan berubah arah sesuai gerakan pengayuhnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita kerjakan latihan mandiri. Bu Pena jilid 4D halaman 37 nomor 1 sampai 3. Semangat ya anak-anak. Gimana anak-anak mengenai materi tadi? Insya Allah sudah paham ya. Jika belum paham bisa diulang kembali video tersebut. Baiklah anak-anak, demikian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.